Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pasar modal syariah. Kembali lagi bersama saya Sofyan Abdul Aziz. Pada IG Live kali ini kita akan membahas yang terbaru ya sob. Oke. Sebelumnya gimana kabarnya nih teman-teman? Boleh absen dulu. Teman-teman dari mana aja nih? Oke. Buat sobat pasar modal syariah yang baru mau mulai investasi, nah teman-teman bisa membuka akun atau membuka investasi rekening saham, cek di link Instagram pasar modal syariah ya. Nah, di situ ada panduan serta link daftar anggota bursa SOTS mana aja sih yang menyediakan fasilitas rekening efek syariah ya. Oke. Nah, pada live kali ini mungkin teman-teman sobat semua udah tahu ya, kemarin postingan 2 hari kemarin, 2 atau 3 hari kemarin, nah kita ada tentang daftar efek syariah periode 1 2022. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin yang sudah tahu tapi ini apa sih maksudnya, bagaimana sih saham itu diseleksi menjadi sebuah saham syariah. Nah, kita akan membahasnya bersama eh, Pak Pungkas Triwidiatmojo, yaitu Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah. Oke, nah di sini narasumber kita sudah hadir. Oke. Oke nih. Halo, Assalamualaikum Mas Pungkas. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Mas Sofyan kabarnya? Oke. Nah, dari teman-teman suara kita udah cukup jelas ya. Boleh apabila ada kendala boleh ketik di komen aja. Nah, oke. Sebentar ya. Oke, Mas, mungkin saya perkenalkan dulu ya buat ke teman-teman di sini. Nah, teman-teman di sini adalah eh, Mas Pungkas Triwidiatmojo, atau kita panggil Mas Pungkas aja ya, Mas. Iya, iya dong. Oke, Biar nah, lebih santai. beliau ini adalah Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah OJK. Nah, kebetulan nih kita ada ahlinya terkait desk ini. Nah, sebagai pengatur mungkin boleh disapa dulu Mas teman-teman pasar modal syariah kita. Oke. Panggilannya apa nih buat followernya Pasar Modal Syariah nih? Ya, Sobat Pasar Modal Syariah. Sobat Pasar Modal Syariah. Halo, Assalamualaikum Sobat Pasar Modal Syariah. Mohon izin kita mau diskusi sore hari Ya, ini, moga-moga ada manfaatnya buat semua ya, sobat-sobat Pasar Modal Syariah ya. amin ya. Oke, Mas Pungkas, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, kita akan mulai saja nih untuk pembahasan kita pada kali ini. Nah, mungkin kita sering mendengar dalam istilah investasi ini ada saham, tapi kadang juga ada istilah efek. Sebenarnya saham itu atau efek itu apa sih? Apakah itu suatu hal yang berbeda atau sama? Mungkin boleh dijelasin Mas Bukan, efek itu apa? Oke. Efek ini bukan dampak ya. Oh iya, Jadi efek. mungkin secara sederhana itu efek itu kan definisinya itu surat berharga ya. Jadi surat berharga itu bisa kita katakan adalah instrumen yang memiliki nilai dan dapat dijadikan aset investasi, dan yang paling utama adalah dapat diperdagangkan. Tapi poin utamanya adalah surat berharga itu adalah instrumen yang memiliki nilai. Nah, lebih jauh sendiri, surat berharga itu tadi kan Mas Sofyan sempat bilang ini saham sama efek apa nih bedanya. Jadi saham itu masuk ke dalam jenis efek. Jadi dalam efek itu ada berbagai jenis, misalnya ada saham untuk yang ekuitas, kemudian ada sukuk, kemudian juga ada, kalau kita bicara saham mungkin derivatifnya atau turunannya cukup banyak juga ya, misalnya ada
REITs atau HMTD, kemudian juga ada waran. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Sofyan. Jadi efek itu lebih luas di apa eh, dan saham itu masuk ke dalam bagian dari jenis efek. Kurang lebih seperti itu Mas Sofyan. Oh, oke. Oke Mas, terkait efek ini kan kita ada daftar di saham pasar modal syariah itu ada yang namanya daftar efek syariah. Jadi sebenarnya daftar efek syariah itu apa sih? Ya. Daftar efek syariah itu kalau sesuai dengan ketentuan definisinya adalah kumpulan atas efek syariah yang disusun berdasarkan kriteria tertentu ya. Jadi kriterianya itu sendiri dalam menentukan sebuah efek dalam hal ini saham masuk ke dalam saham syariah atau tidak itu ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah tidak melakukan kegiatan atau jenis usahanya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian juga tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan terakhir adalah memiliki atau memenuhi rasio keuangan rasio keuangan utang berbasis bunganya tidak boleh lebih dari 45%, dan total pendapatan bunganya itu tidak dan pendapatan non halal lainnya ya, total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya itu tidak melebihi dari 10% dibandingkan dengan total pendapatan. Seperti itu. Sedangkan di dalamnya ini memang kita secara rutin periodenya itu 2 kali dalam 1 tahun itu diterbitkan oleh OJK berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh emiten kepada OJK. Jadi ada 2 jenis laporan keuangan juga. Ada laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan. Nah, mungkin lebih lanjut terkait daftar efek syariah, mungkin banyak ya Mas Sofyan ya yang uh, tahu juga mungkin ya, DES itu siapa sih yang terbitin? Memang DES itu ada 2 jenis Mas Sofyan. Yang pertama adalah DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu yang isinya itu emiten-emiten dalam negeri yang sudah terdaftar atau memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan tercatat di Bursa Efek juga, meskipun ada yang non-listed. Sedangkan untuk DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES, itu selain OJK, konstituennya itu adalah efek-efek syariah yang ada di luar negeri saja, Mas Sofian. Jadi itu yang membedakan antara DES yang diterbitkan oleh OJK dengan DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES. Oh, oke. Oh, jadi kalau misalnya ada reksadana offshore itu penerbitnya bukan dari OJK ya, yang melisting Betul. saham-saham syariahnya. Berarti dari ada penerbitnya khusus ya. Betul, betul. Jadi memang lebih dalam lagi kita penggunanya ada ini ya, Mas Sofian ya, reksadana offshore atau reksadana syariah efek luar negeri. Jadi di Ya, dalam. dalamnya itu konstituennya saham syariah yang di luar negeri. Demikian Mas Sofian. Oke, Mas. Selanjutnya mungkin kenapa sih DES itu perlu ada dan apa sih manfaatnya Ya, DES ini untuk investor? ya baik. Pertanyaan yang menarik sekali nih Mas Sofian memang. Ya tentunya negara kita kan kita terdiri dari berbagai macam kepercayaan. Alhamdulillah dalam ajaran agama kita Muslim ya kita dipandu ya mungkin dalam membelanjakan harta kita atau menginvestasikan ya kita yang sesuai dengan prinsip syariah ya mudah-mudahan Mas Sofian ya. Nah disinilah mungkin salah satu fungsi dari penerbitan daftar efek syariah. Artinya ini dijadikan panduan kepada para investor baik institusional maupun investor individual yang memiliki preferensi saya kalau punya harta ingin membelanjakan atau menginvestasikan harta saya ke produk atau investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, bias ini dijadikan sebagai acuan atau panduan. Kira-kira saham-saham mana saja sih yang memang sesuai dengan kriteria tadi itu dikategorikan sebagai saham syariah. Sehingga para investor ini bisa lihat nih mana-mana yang masuk bias, mana yang enggak. Dan lebih jauh lagi mungkin dipermudah juga oleh Bursa Efek Indonesia dengan diterbitkannya beberapa indeks saham syariah, misalnya ada ISSI, kemudian ada JII, JI 70, dan yang terbaru ada IDX BUMN ya, itu saham syariah khusus untuk BUMN dan anak BUMN. Jadi ini sebagai panduan nih buat mempermudah investor yang memiliki preferensi investasi di saham syariah. Oke. Oh, jadi DES ini sebenarnya di diterbitkan oleh OJK, bukan IDX ya, Mas? IDX Iya, itu OJK. hanya membuat indeksnya ya. Betul, betul, Oke. betul. Jadi mungkin perlu di ini juga ya, perlu kita sampaikan ke sobat-sobat kita juga nih.
Untuk DES-nya sendiri memang diterbitkan oleh OJK, itu kumpulan saham syariah baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Nah, untuk yang saham-saham tercatat di Bursa Efek Indonesia membantu kita juga nih para investor nih menerbitkan beberapa indeks tadi yang berdasarkan kriteria tertentu yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Demikian Mas Sofian. Oh, oke, Mas, terima kasih. Selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait daftar efek syariah ini, boleh teman-teman komen di kolom komentar atau ada di kolom Q&A ya, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin terkait penerbitan ini, kapan sih Mas penerbitan DES ini dilakukan? Baik. Baik, untuk penerbitan DES mungkin tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada dua jenis ini ya, DES OJK dan pihak terbit DES. Dan kita akan fokus ke DES yang diterbitkan oleh OJK. DES yang diterbitkan oleh OJK itu sebetulnya juga ada dibagi dua jenis lagi, Mas Sofian dan sobat-sobat pasar modal syariah. Jadi jenis yang pertama adalah daftar efek syariah yang diterbitkan secara periodik. Nah, periodiknya ini berapa kali dalam setahun? Itu 2 kali dalam satu tahun. Yang seharusnya secara ketentuannya itu periode pertamanya itu terbit sebelum berakhirnya bulan Mei, 5 hari kerja sebelum berakhir bulan Mei, dan efektif di tanggal 1 Juni. Kemudian periode keduanya itu terbit 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan efektif di tanggal 1 Desember. Nah, namun ada hal yang cukup anomali nih di beberapa tahun terakhir. Jadi memang Oh ya, sebagaimana kita ketahui ya Mas Sofyan ya, kondisi pandemi ini kan bukan cukup ya, sangat berdampak ya dalam ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu memang secara kebijakan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan yang pertama adalah relaksasi atau perpanjangan penyampaian laporan keuangan ya Mas Sofyan ya. Nah, ya, mengingat sebagai sumber utama penelaahan atau penerbitan daftar efek syariah adalah laporan keuangan, sehingga penerbitan daftar efek syariah periode pertama ini dimundurkan, yang tadi seharusnya 5 hari kerja sebelum bulan Mei terbit dan efektif 1 Juni, ini sekarang jadi terbitnya 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir dan efektifnya di tanggal 1 Juli. Dan lebih seperti itu Mas Sofian. oke. Nah, selanjutnya mungkin selain kita ada DES yang kemarin diterbitkan ya, ada juga Betul, betul. DES insidentil. Nah itu Iya, DES insidentil itu apa sih, Mas? iya, iya. Nah, ini lebih dalam lagi kita bicara tentang BES yang terbit OJK. Kalau tadi periodiknya kita udah ini ya, Udah, kita berdasarkan semua laporan keuangan yang udah diterima oleh OJK, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, mereka wajib menyampaikan. Kita mereview seluruhnya secara periodik, seluruh laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Sedangkan untuk yang insidentil ini sewaktu-waktu nih. Jadi sebagaimana kita ketahui kan, kalau yang namanya IPO itu kan bisa kapan aja ya, artinya itu akan terus ya. berjalan prosesnya, ada emiten-emiten baru. Nah, untuk yang insidentil, penelaahannya itu dilakukan kepada calon-calon emiten yang akan IPO, dan kemudian setelah IPO akan diperoleh ketetapan apakah saham yang akan dijual itu dalam penawaran umum nantinya masuk dalam kriteria saham syariah atau enggak. Itulah disebabnya kenapa disebut sebagai daftar efek syariah insidentil, karena memang waktunya itu kita betul-betul berdasarkan kapan si emiten mau melakukan IPO. Dan kalau periodik tadi kan udah ada timelinenya ya Mas Sofian ya. Timelinenya ya. Mungkin seperti itu. Oke, Mas. Kemudian selanjutnya mungkin gimana sih proses penyusunan daftar efek syariah ini berdasarkan peraturannya OJK? Baik, mungkin berangkat dari situ peraturan yang sebagai dasar hukum penerbitan daftar efek syariah di OJK adalah POJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Jadi di dalamnya itu mungkin kalau sobat-sobat pasar modal syariah bisa baca-baca kulik-kulik kalau ada waktu, itu di dalamnya ada kriteria-kriteria apa sih yang harus dipenuhi oleh sebuah emiten yang sahamnya agar bisa masuk ke dalam ke dalam daftar efek syariah. Nah, prosedurnya sendiri itu memang tadi yang sebelumnya disampaikan ada 3 jenis kriteria ya, kegiatan usaha dari bisnis screeningnya, kemudian juga transaksinya juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dan rasio keuangan yang paling penting adalah rasio keuangan. Di sini wajib tidak melampaui batasan yang sudah ditentukan dalam POJK 35 tersebut. Tadi yang 45% untuk bunga
berbasis utangnya atau utang berbasis bunganya maaf, dan 10% untuk pendapatan non halalnya. Nah, bagaimana cara men-screeningnya? Ya tadi berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan kita review, kemudian juga tentu kan nggak semuanya ada informasinya di dalam laporan keuangan tersebut ya. Kadang kan informasinya ini kurang kurang dalam nih, kurang kurang menginformasikan apa yang kita butuhkan. Nah, dari situ biasanya kita juga mengirimkan permintaan informasi terkait akun-akun tertentu yang memang belum jelas kepada emiten-emiten tersebut. Jadi misalnya ini ada pendapatan di laporan keuangannya ini nggak didisclose nih pendapatan dari mana. Kita jadi kesulitan nih dalam menginterpretasikan apakah ini pendapatan halal atau non halal. Nah, itu yang biasanya kita lakukan dari sisi OJK, menyampaikan surat permintaan informasi kepada emiten-emiten tertentu yang memang diperlukan informasinya, dan yang alhamdulillah memang mayoritas emiten pun juga menjawab atas permintaan tambah informasi tersebut. Meskipun memang ada masih beberapa yang emiten yang mungkin ya karena keterbatasan atau mungkin mereka mungkin kurang kurang update ya terkait apa itu daftar efek syariah, ya mungkin jadi kadang belum menjawab. Kurang lebih seperti itu mas. Dan mungkin tambahan juga nih yang cukup menarik, dalam penerbitannya sendiri kita juga dibantu oleh rekan-rekan dari Bursa Efek Indonesia, dan terutama adalah dari bapak dari DSN MUI, di mana memang secara periodik itu kita dalam penyusunan daftar efek syariah kita berdiskusi kepada bapak DSN MUI untuk memperoleh arahan dan bimbingan terkait isu-isu khusus, isu-isu khusus terkait kesyariahan. Itu biasanya kita minta arahan ke bapak di DSN MUI, karena kan memang ekspertisnya beliau-beliau ini kan terkait kesyariahan. Kalau kita kan mungkin masih 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 belajar banget ya mungkin dia Mas Sofiannya. Kurang lebih seperti itu Mas Sofian. Oke, oke Mas. Mungkin ini di sini ada yang menarik ya. Kenapa sih Mas di daftar efek syariah ini ada toleransi terkait rasio utang dibandingkan dengan total asetnya itu 45%, terus kemudian ada pendapatan non halal, kenapa sih ada toleransi 10%? Kenapa nggak nol aja sih Mas? Nah itu mungkin pertanyaan yang pasti sering ditanyakan buat teman-teman pasar modal yang baru mulai ke investasi syariah. Betul. Betul. Memang ini pertanyaan yang sangat fundamental sebetulnya ya bagi kami dalam menyusun daftar efek syariah. Kenapa sih nggak 0%? Nah mungkin kalau boleh kita refer ke luar negeri ya misalnya ya. Misalnya ada di dalam standar AOV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution, di situ ada standar di mana dalam menentukan atau dalam melakukan screening atas saham syariah itu ada threshold atau batasan-batasan yang wajib dipenuhi. Misalnya satu, mirip kayak kita juga sedikit banyak mungkin sama juga. Misalnya untuk yang utang berbasis bunganya di sana mungkin 30%, sedangkan untuk pendapatan non halalnya 5%. Artinya secara global mungkin mayoritas juga tidak ada yang sampai 0%, Mas Sofyan. Mungkin secara referensinya seperti itu ya, namun tentu dari sisi kesyariahan OJK juga dalam misalnya bahkan dalam penerbitan ketentuannya sendiri, ketentuan OJK nomor 35 nomor tahun 2017 itu sendiri juga kita selalu berkoordinasi dengan bapak-bapak di DSN MUI. Tentunya kita juga harus memperoleh pandangan-pandangan dari bapak di DSN MUI terkait apakah kriteria-kriteria tersebut secara syariah masih ditolerir ya mungkin ya. Itu memang ekspertisnya beliau-beliau di sana, dan untuk penerbitan POJK-nya memang kita sudah melalui proses tersebut. Mungkin lebih jauh juga secara ketentuan memang kita juga mungkin kita boleh share ya, kita beberapa waktu lalu juga dari OJK, dari Pasar Modal Syariah juga melakukan kajian nih. Nah, gimana sih sebetulnya kalau kita merubah threshold dari kriteria untuk saham syariah itu sendiri. Itu berdasarkan kajian tersebut memang dari sekian jumlah yang masuk base itu cukup banyak yang berkurang masuk. Artinya itu akan berdampak dengan semakin sedikitnya pilihan yang bisa dipilih oleh investor syariah ya Mas, baik itu institusi ataupun
individu. Karena memang perbandingannya adalah kalau kita refer misalnya ke Malaysia, atau misalnya ke Dow Jones atau MSCI, itu mereka sudah menggunakan threshold sebesar 30% untuk utang berbasis bunganya dan 5% untuk pendapatan non halalnya. Namun kan kalau kita lihat lagi jumlah emiten yang tercatat di sana kan sudah ribuan ya Mas. Sedangkan kita mungkin masih masih berkembang nih. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat kita bisa melewati jumlah 1.000 emiten yang tercatat di Bursa Efek juga ya Mas Sofian ya. Dan itu juga menjadi salah satu faktor penting dalam kita menentukan apakah threshold atas kriteria saham syariah itu dapat diubah. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Sofian. Oke, Mas Bongkar. Jadi sebenarnya terkait 45 atau 10 ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia, Mas. Betul, Aturan betul. di luar negeri pun ada ukurannya tersendiri ya, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi syariah di sana ya. Betul, betul Oke, sekali Mas Sofian. oke. Namun memang Selanjutnya mungkin secara ketentuan juga OJK memang diperbolehkan atau dapat melakukan perubahan kriteria tersebut. Tentu tadi ya dengan oh, pertimbangan kondisi perekonomian dan kondisi pasar modal di Indonesia itu sendiri. Gitu Mas Sofian. oke. Oke, Mas. Selanjutnya mungkin apakah komposisi daftar efek syariah ini bisa berubah? Ya, komposisi DES artinya kalau secara periodik itu kan Ya. periode 1 dan periode 2 itu kita dasar laporan, dasar sumber datanya itu sendiri juga sudah berbeda ya. Pertama adalah laporan keuangan tahunan dan yang kedua adalah laporan keuangan tengah tahunan. Mungkin dari situ aja mungkin kita udah bisa kelihatan nih laporan keuangan tahunan yang setahun penuh sedangkan laporan tengah tahunan cuma 6 bulanan untuk informasi keuangannya. Di satu sisi juga tentunya kondisi emiten dan perusahaan publik juga sangat berpengaruh. Jadi kebijakan-kebijakan apa yang mereka jalankan selama periode tahun berjalan tersebut sangat berpengaruh. Misalnya satu emiten, ya tentunya dengan kondisi pandemi mungkin banyak emiten yang kesulitan ya, mungkin dari sisi pendapatan maupun kebutuhan pendanaan atau pembiayaan. Mereka melakukan pembiayaannya itu untuk memenuhi pembiayaannya mereka pilihannya antara nerbitin sukuk atau obligasi. Nah, mereka menerbitkan obligasi. Nah, dari situ memang secara kesyariahan tentu obligasi kan masih termasuk utang berbasis bunga, sedangkan kalau sukuk tidak hitung. Termasuk juga mereka melakukan peminjaman kepada perbankan yang konvensional. Nah, kalau perbankan konvensional tentu itu juga kita hitung sebagai utang berbasis bunga. Beda hal kalau misalnya para emiten ini meminjam ke perbankan syariah. Nah, itu memang tidak kita lakukan perhitungan tuh kalau memang Gitu, Mas. utang itu bukan utang berbasis bunga berarti kan. Namun memang balik lagi tadi yang pertanyaan Mas Sofyan, apakah komposisinya itu berubah? Itu akan sangat sangat fleksibel. Jadi tergantung kondisi perekonomian, tergantung kebijakan apa yang diambil oleh emiten emiten dan perusahaan publik, termasuk juga aksi korporasi, termasuk juga mungkin ketika dia nggak dapat pendapatan dari kegiatan usahanya dan mereka ambil atau membuat bisnis baru yang ternyata bisnis barunya itu pendapatannya itu bisa jadi tidak syariah misalnya dia jual jadi agen asuransi konvensional atau seperti itu. Jadi kurang lebih itu sangat-sangat fleksibel Mas Sofian. Oke, Mas Bongkar. Sangat jelas ya penjelasannya. Kemudian terkait manfaat kita berinvestasi dengan memilih saham yang ada di sini apa sih, Mas? Ya, ya. Baik, manfaatnya itu tentu sebagai investor ya kepada investor baik individu maupun institusional yang mungkin memiliki preferensi untuk investasi pada uh, instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah ya mungkin kita bisa bilang ya insya Allah bisa memperoleh keberkahan ya dalam menginvestasikan maupun membelanjakan hartanya dalam investasi di pasar modal syariah. Jadi ya insya Allah sih ya semoga bisa bisa memperoleh keberkahan ya. Kalau misalnya kita bicara untung dan rugi ya tentu itu kan kondisi pasar tergantung ya Mas Sofian ya. Kita juga tidak bisa memastikan kalau misalnya masuk syariah pun juga pasti untung. Namun setiap investasi pasti ada risikonya. Namun dari sisi batinnya insya Allah ya yang kita harapkan sih seperti itu Mas Sofian. Ya.
Oke, Mas Bungkas. Sebelumnya kan kita buat ke teman-teman ya ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar ya, sama ada di kolom Q&A. Nah, mungkin sebelumnya kan kita akan kita telah membahas tentang bagaimana sih proses screening daftar efek syariah. Nah, sekarang kita akan membahas komposisi nih, Mas. Apa yang menarik antara komposisi daftar efek syariah periode 1 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu periode 2 2001? Bagaimana? Halo. Ya, ya, terdengar? Maaf tadi ada Oh ya. Oke lah. gangguan sedikit. Ya, Halo, Mas Bungka. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan dari narasumber kita. Oke, saya udah coba untuk invite kembali. halo, Nah, dia ada ya, lagi. terdengar ya. Maaf ya tadi ada Salam ya, Pak. ada telepon masuk ternyata. Oh, ya nggak apa-apa, Mas. Ya, Oke, mungkin boleh kita lanjutkan dilanjut, lagi ya. Mas, terkait Ya, apa tadi? Oh, komposisi. Bagaimana komposisi perbandingan komposisi periode ini dengan periode sebelumnya, Mas? sebelumnya. Baik. Yang menarik di sini adalah kalau kita membandingkan, mungkin kalau saya prefer kalau kita bandingkan dengan periode 1 tahun lalu ya. Jadi antar periode nih. Jadi biar apple to apple. Karena kalau kita Oh, bandingkan dengan tertutup. periode Oke. kemarin, betul. Kalau periode kemarin kan sumber datanya kan berbeda ya laporan keuangannya ya. Kalau kita apple to apple periode 1 di tahun 2021, tentunya saat itu ada 443 saham yang masuk ke daftar efek syariah. Sedangkan kalau dibandingkan dengan periode 1 tahun 2022 yang sudah ada 504 saham, artinya sudah ada peningkatan sebanyak 61 saham atau 12%, Pak Sufyan. Jadi kalau boleh kita perdalam lagi tentunya dari 504 saham yang masuk ke dalam daftar efek syariah periode pertama tahun 2022 itu paling banyak itu yang masuk itu dari sektor industri konsumen non primer mungkin ya. Jadi banyak emiten-emiten yang bergerak di sektor konsumen non primer itu yang sahamnya masuk ke dalam daftar efek syariah, yaitu sebesar 17,46% kalau kita bicara tentang komposisi berdasarkan jenis industrinya, Safian. Namun balik lagi, hal tersebut juga tidak menjadi sebuah kepastian ya, artinya tentu saja tadi kita bicara komposisi daftar efek syariah akan selalu berubah, jadi tergantung kondisi kebijakan, kondisi perekonomian, jadi berbagai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu maksudnya. Oke, Mas Lukas. Mungkin karena setiap periode ini kan ada yang masuk dan keluar. Nah, kondisinya seandainya nih, saya sebagai manajer investasi atau investor individu, ketika ada saham yang keluar dari daftar efek syariah, apa yang harus kita lakukan nih, Mas? Halo, Mas Bungkas. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan kembali, teman-teman. Nah, oke. Udah. Halo, Mas Bungkas. Halo. Sepertinya nggak ada suaranya ya. Mungkin boleh di out dulu, Mas, biar saya undang kembali. Apakah terdengar suara saya? Nah, ini. Oke, Oke, oke. udah. Baik, baik. Udah, Mas. Iya, iya, baik. Iya, terkait sampai mana tadi kita sampai
Eh, Kalau keluar ya, keluar ketika des ya. ada saham misalnya keluar ya, apa yang harus dilakukan oleh manajer investasi atau misalnya kita sebagai investor individu? Ya, baik. Baik. Ya, sebetulnya kalau investor sebagai manajer investasi ya, manajer investasi tentu ada ketentuannya tersendiri, Mas Sofyan. Artinya untuk manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, di mana di dalamnya ada portofolionya berupa saham syariah yang berdasarkan DES yang kita terbitkan. Kemudian saham tersebut menjadi keluar DES, maka memang sudah ada ketentuannya bahwa manajer investasi tersebut wajib melakukan cleansing. Nah, cleansing itu apa? Mereka si manajer investasi itu wajib menjual portofolionya yang dalam hal ini efek yang sudah tidak lagi masuk ke dalam daftar efek syariah. Jadi ya seharusnya kan memang tidak ada daftar efek tidak ada efek yang tidak syariah di dalam portofolio reksadana syariah ya. Jadi memang ada ketentuannya dan itu wajib dijual dalam waktu 10 hari kerja setelah DES itu berlaku efektif. Jadi kalau misalnya efektifnya kapan, yang tadi sudah disampaikan, misalnya terbitnya di 5 hari kerja sebelum bulan Juni, efektifnya 1 Juli, nah sejak tanggal 1 Juli itu 10 hari kerja harus sudah dilakukan penjualan atau cleansing. Nah, itu untuk manajer investasi ya yang memang secara ketentuan sudah ada aturannya. Lalu bagaimana nih dengan investor individu nih? Memang tentunya itu kan tidak bisa diatur ya, maksudnya investor individu tentunya ya dikembalikan ke masing-masing preferensinya. Apakah akan menjual mengikuti bahwa efek tersebut sudah tidak lagi masuk ke dalam kriteria syariah atau mau dikit aja nih mau cari mungkin profit lebih tinggi atau apa, nah itu mungkin diserahkan ke masing-masing investor ya. Namun tentunya kembali lagi tujuan kita dalam menerbitkan daftar efek syariah adalah memberikan panduan kepada investor bahwa mana-mana saham yang masuk syariah dan mana yang tidak masuk kriteria saham syariah. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Sofyan. Oke, Mas Luka, terima kasih. Jadi untuk ditegaskan kembali ya untuk teman-teman investor syariah, ketika ada saham yang keluar dari daftar efek syariah mungkin itu keputusannya dikembalikan kepada investor ya. Namun sebaiknya sebagai istilahnya investor syariah yang kafah gitu. Kita ya sebaiknya ikut juga mengeluarkan saham tersebut dari portofolio kita ya. Oke, kemudian dari saya sepertinya ini ada pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya. Oke, terkait prinsip syariah. Nah, gimana sih memastikan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah atas efek syariah di pasar modal ini? Efek syariah di pasar modal berarti mungkin tidak hanya saham ya berarti ya, Mas Sofian ya. Jadi mungkin kalau kita beranjak dari saham dulu nih, saham tentunya kan ada yang diterbitkan oleh emiten yang memang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan juga yang berdasarkan kriteria yang diatur dalam POJK nomor 35 tadi. Kalau emiten yang memang sesuai dengan prinsip syariah, tentu kan sudah ada kewajiban bahwa emiten tersebut wajib memiliki daftar ada Dewan Pengawas Syariah ya Mas Sofian ya. Artinya di situ sudah ada nih yang menggawangi terkait dengan pemenuhan prinsip syariahnya. Lalu untuk bagaimana nih dengan emiten yang bukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan kegiatan usaha syariah nih yang sesuai prinsip syariah yang kita lakukan penelaahan berdasarkan tadi ya threshold 3 itu ya, business screening, kemudian transaksi dan rasio keuangan. Nah itu memang dari sisi pengawasannya lebih ke proses penseleksiannya Mas Sofyan. Jadi pada saat kita menseleksi mana saham yang masuk syariah, mana yang tidak, kita tadi selalu berkoordinasi dengan beberapa di DSN MUI. Jadi dalam memperoleh arahan, bimbingan, dalam kita menentukan nih mana nih yang isu-isu kesyariahannya yang menyebabkan suatu saham tersebut menjadi keluar atau masuk DES. Jadi dari sisi penseleksiannya itu untuk saham syariah ya Mas ya. Sedangkan untuk jenis efek lain misalnya sukuk ya. Kalau sukuk itu kan memang sudah ada kewajibannya dalam setiap penerbitan sukuk itu sudah ada opini syariah yang diterbitkan oleh tim ahli syariah. Jadi ada nih tim ahli syariahnya yang mereview apakah sukuk tersebut udah syariah atau belum nih, udah dapat opini syariah atau belum. Dan itu pun juga dilakukan oleh anggota yang semacam tugasnya mirip kayak DPS juga, dan itu juga wajib berizin ASPM di OJK. Lalu mungkin ada lagi nih contoh lainnya adalah di reksadana syariah.
Reksadana syariah juga wajib memiliki DPS nih dalam hal untuk menggawangi juga tadi apakah portofolio kegiatan pengelolaannya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Jadi sudah cukup ini nih untuk pengawasan kesyariahannya nih, sudah cukup kuat lah ya Mas Sofyan ya. Oke, Mas. Terima kasih Mas Bungkas. Nah, cukup menarik sekali ya topik kali ini terkait daftar efek syariah ini. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya terkait daftar efek syariah, boleh sekarang diketik di kolom komen atau di kolom Q&A ya. Ini saya sudah ada beberapa pertanyaan dari followers nih Mas terkait daftar efek syariah ini. Ini ada yang pertama dari ikocu_397. Saham apa saja yang keluar dari daftar efek syariah pada periode 1 nih Mas? Nah, mungkin mungkin kalau saham apa aja yang keluar mungkin bisa lihat di feednya Oh ya, feednya Pasar Modal Syariah ya IG-nya ya itu oh iya. udah ada loh. Ayo dong, masa Nah, oke. sobat PMS belum baca nih gimana nih? Nah, oke. Oke nih, buat teman-teman mungkin yang belum tahu nih, saham apa saja yang masuk dan keluar di daftar efek syariah periode 1 ini, bisa dicek di postingan kita sebelumnya ya. Nah, di situ ada beberapa emiten yang masuk dan keluar. Oke, selanjutnya ada dari Suryusra 8. Kenapa saham bisa dikeluarkan dari DES nih, Mas? Oke, mungkin boleh diulang kembali terkait Iya, ini, Mas? iya Kenapa saham betul. bisa keluar dari DES? Iya, iya betul. Memang ini menjadi faktor penting juga nih yang wajib diketahui juga oleh sobat-sobat Pasar Modal Syariah ya. Jadi tadi disampaikan sebelumnya ada kriteria yang wajib dipenuhi oleh emiten agar sahamnya bisa masuk ke dalam saham syariah sebagai saham syariah. Jadi salah satunya misalnya ada rasio keuangan kita bicara. Rasio keuangan itu nggak boleh lebih dari 45% untuk utang berbasis bunganya. Nah, dalam hal misalnya ada emiten yang lagi butuh uang nih, butuh modal atau buat proyek, kayak pinjam aja deh, pinjam ke bank konvensional misalnya. Padahal di situ juga ada bank syariah, tapi si emiten ini justru malah memilih bank konvensional dengan kebijakannya ya. Nah itu berpengaruh dengan perhitungan tadi rasio utang berbasis bunga yang tadinya mungkin kecil, kemudian dia ada pinjaman yang cukup besar, secara rasionya jadi melebihi batasan yang sudah ditentukan yaitu 45%. Nah itu bisa jadi keluar. Namun hal tersebut bisa dicegah nih dengan cara misalnya si emiten tersebut kalau pinjam ke bank konvensional mungkin saya bisa keluar, tapi kalau misalnya saya pinjam ke bank syariah itu tidak akan dihitung sebagai utang berbasis bunga. Jadi secara kebutuhan pendanaannya dia terpenuhi, namun tetap juga bisa tetap masuk DES. Kurang lebih seperti itu Mas Sofian. Jadi itu salah satu contoh aja ya, tapi bisa juga dari sisi pendapatan, dari sisi bahkan secara ekstrim bisa saja sebuah emiten itu melakukan perubahan kegiatan usaha yang tadinya mungkin kegiatan usahanya itu sewa gedung misalnya ya, misalnya properti gitu ya. Wah ini nggak laku nih, lagi pandemi banyak yang WFH misalnya. Ya udah deh saya ganti ini aja deh, ganti kegiatan usaha saya jualan produk jasa keuangan konvensional nih. Nah itu kan tentu jadi pendapatan non halal dalam sisi penghitungan rasio pendapatan non halalnya. Jadi itu salah satu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi si emiten bisa keluar atau masuk daftar syariah. Oke, nah kalau ketika dikeluarkan itu apakah langsung dikeluarkan atau disertakan dalam dihitung periode selanjutnya ya Mas kalau Ya, terkait kami ya, keluarkan itu? ya betul. Karena memang kita dasarnya sumber datanya adalah laporan keuangan, sehingga memang selama ini untuk yang periodik kita mengacu pada disclosure atau informasi yang ada di laporan keuangan. Misalnya laporan keuangan ternyata di periode selanjutnya udah disclose ya, udah diinformasikan kalau kita melakukan perubahan kegiatan usaha nih atau melakukan uh, pinjaman ke bank konvensional yang sudah tercatat ya tentunya di dalam laporan keuangan dan sudah diaudit dalam hal audited. Nah itu bisa menjadi pertimbangan. Jadi memang dilakukan berdasarkan sumber data yang diperoleh pada saat penyusunan daftar efek syariah itu sendiri, Mas Sofian.
Oke, Mas Bungkas. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi terkait daftar efek syariah ini. Oh ya, Mas, ini terkait di DAS ini kan ada eh, perusahaan publik dan tidak listing. Mungkin maksudnya apa sih, Mas? Ya, Terkait baik, baik. mungkin teman-teman ini kok ada saham tapi nggak ada kodenya untuk kita nyari di bursa nih. Maksudnya apa sih Iya, sebenarnya, Mas? iya. Baik. Ini juga sangat penting juga nih Mas Sofian, ini pertanyaan yang sangat bagus juga nih. Jadi kalau boleh kita share lagi, kita balik lagi ke tadi, ada yang namanya indeks dan ada daftar efek syariah. Nah, bedanya apa? Kalau indeks itu berdasarkan diklasterkan berdasarkan saham syariah yang tercatat di bursa. Sedangkan kalau daftar efek syariah itu isinya itu nggak hanya saham yang tercatat di bursa saja, tapi ada emiten perusahaan publik dan ada yang emiten non listed. Apa tuh maksudnya? Jadi kalau emiten non listed itu sahamnya tidak tercatat di bursa, meskipun dia menjual sudah memperoleh efektif dari OJK. Nah, misalnya dia sudah melakukan penawaran umum, sudah melakukan IPO, tapi sahamnya itu tidak tercatat di bursa. Entah mungkin pada saat dia mencatat dia memperoleh sanksi dari bursa, atau mungkin mereka memutuskan untuk melakukan delisting dari bursa, sehingga mereka tidak lagi tercatat di bursa efek. Itu namanya perusahaan non listing atau perusahaan tidak tercatat. Lalu bagaimana nih dengan perusahaan publik? Nah, perusahaan publik sendiri ini berbeda dengan emiten. Jadi kalau emiten itu kan perusahaannya itu sudah melakukan penawaran umum, melakukan IPO dengan melakukan pendaftaran ke OJK, memperoleh pernyataan efektif, maka itu disebut emiten karena dia sudah melakukan penawaran umum saham. Lalu kalau perusahaan publik bagaimana nih? Oh, kalau perusahaan publik dia nggak melakukan penawaran umum saham atau IPO, tapi perusahaan publik itu sesuai dengan definisinya adalah perusahaan yang pemegang sahamnya itu sudah melebihi dari 300 pihak dan modalnya itu lebih dari 3 miliar ya, kalau salah ingat saya. Jadi salah satu jadi thresholdnya itu bukan dari dia sudah melakukan penawaran umum atau bukan, tapi threshold dari kepemilikan saham dan jumlah modalnya itu sudah terpenuhi, maka dia mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan publik. Nah, itu yang mungkin yang membedakan antara perusahaan publik dengan emiten, baik listing maupun non-listing. Jadi dari sisi dia belum melakukan penawaran umum atau belum, sudah melakukan penawaran umum atau belum, dan pemilikan sahamnya udah berapa banyak, kemudian modal dasarnya sudah berapa banyak. Jadi itu yang membedakan Mas Sofian. Oke, terima kasih Mas Bungkas. Ini mungkin insight terbaru ya buat teman-teman karena sebenarnya jarang dibahas atau dimanapun ya Mas terkait emiten yang tidak listing atau perusahaan publik ini. Nah, Ya. karena keterbatasan waktu kita tidak terasa nih Mas, udah hampir 1 jam kita ngobrol di sini. Terus diskusinya cukup menarik nih Mas. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan live nanti teman-teman bisa tonton IG live ini di IGTV setelah acara ini ya. Oke, sebagai penutup mungkin ada closing statement dari Mas Bungkas terkait daftar efek syariah ini. Ya, baik, terkait daftar efek syariah, mungkin sebagai closing statement adalah OJK dalam hal ini menerbitkan daftar efek syariah sebagai panduan kepada investor, baik investor institusi maupun individu ya. Nah, mungkin balik lagi untuk tadi yang terkait investor individu yang mungkin tidak diatur secara ketentuan ketika sebuah saham tersebut apakah dia masuk DES atau tidak, dia wajib menjual. Ya mungkin ya tentu tujuan awal dari penerbitan daftar efek syariah adalah sebagai panduan. Jadi memberikan panduan kepada para investor tersebut mana yang masuk saham syariah, mana yang tidak saham syariah. Jadi kalau misalnya memang jiwanya ingin berinvestasi ke efek yang syariah, namun ketika sudah ada daftar efek syariahnya dia sudah keluar tapi tetap dikit, ya itu jadi mungkin jadi pertimbangan lagi mungkin ya Mas Sofian ya, apakah masih tetap cover atau enggak. Mungkin seperti itu Mas Sofian dari saya. Oke Mas Bungkas, terima kasih. Oke, buat teman-teman ya, besok adalah tanggal efektif daftar efek syariah periode 1 2022. Nah, mungkin seperti yang tadi disebutkan, kita masih ada punya toleransi ya 10 hari ke depan ya untuk melakukan penjualan seperti manajer investasi ya Mas. Iya, mungkin untuk investor individu. Oke. Nah, oke, terima kasih Mas Bungkas, banyak sekali insight pada diskusi kita hari ini. Terima kasih juga Mas Sofian. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat pasar syariah. Oke, Mas.
Bungkas terima kasih ya. Sepertinya oke, waktunya udah cukup habis. Baik. Oke, sekian dari saya. Saya tutup acara terkait des periode 1 Februari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Bungkas ya. Terima kasih.